Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Shadaqallahul adzim. Qala Rasulullah SAW, man taraka salatan khamsin man kana muta'ammidan fajajuhum jahannam khalidan fiha. Hadirin yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat besar dan kecil, nikmat dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya nikmat yang abadan abada nanti yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Nabi Yuna wa Maulana Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, tabi'in waliin, sampaikan seluruh umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak hanya dan lain hanya kecuali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selalu menguji kepada hamba-hambanya. Ujian bertubi-tubi, ujian datang selalu. Tapi kalau toh kita diterima dengan keikhlasan, keridhaan, diterima dengan yang sangat tulus, hati nurani yang hakiki, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk hamba-hambanya kenikmatan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, kata Allah. Wahai hamba-hamba kami, kata Allah, yang senantiasa bermaksiat, yang senantiasa tidak mau mengerjakan perintah Allah, yang berdosa, yang sangat-sangat hobi mengikuti arah-arah dan jejak iblis dan setan. Setan itu mencelakakan kita semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, walau toh kita tidak mau sholat, enggan bersyukur, enggan bersujud, enggan bersedekah, enggan berbaik-baik kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kedua orang tua. Tapi kalau toh kita menuju Allah, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Jangankan dosa hanya tidak mengerjakan sholat, jangankan dosa membunuh hanya 1-2 orang, jangankan dosa meminum minuman arak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan hanya 1-2 dan gelas, 3 gelas, 1 drum, 2 drum, beberapa drum. Kalau toh merapat kepada Allah, bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala
akan mengampunkan terhadap dosa-dosa kita kalau toh kita taubatan nasuha, kata Allah. Taubat yang sebenar-benarnya. Taubatan nasuha itu mudah, sahabat. Kita awal tidak mau mengerjakan kebaikan, tidak baik kepada anak dan istri, tidak baik kepada ibu dan bapa, tidak baik terhadap keluarga, tidak baik sama tetangga, tidak baik semuanya, tidak baik. Kalau tahu Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merapat kepada Allah dengan cara taubat yang taubatan nasuha, Allah akan ampunkan seluruh dosa kita dengan catatan dan cara tidak akan mengerjakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kita banyak dosanya, tapi setelah Allah perintahkan bertaubat, kita bertobat. Banyak membaca istighfar di tengah malam sambil sholat kita tahajud. Sholat semua dikerjakan, yang wajib, yang sunat. Awalnya tidak baik sama ibu dan bapak, merapat kepada ibu dan bapak mohon ampun. Kadang-kadang hidup kita tidak mau bersyukur. Setelah kita Allah perintahkan bertobat, bersyukur kita selalu kepada Allah. Kadang-kadang kita sama tetangga tidak baik, merapat kepada tetangga mohon maaf, minta maaf kepada tetangga, keluarga semuanya. Kalau toh kita sudah merapat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara taubatan nasuha, seluruh dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dari taubatan nasuha, semuanya Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, tapi Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan terhadap orang-orang yang merapat kepada Allah, yakni mengerjakan perintahnya seluruhnya, menjauhi larangannya seluruhnya. Allah akan berikan yang terbaik kehidupan dunia dan akhirat. Wahai sahabat-sahabatku yang budiman, Allah itu lautan hampura. Jangankan dosa kita hanya secewir sedikit. Kalau kita sudah merapat kepada Allah, dosa selalu bergelimang kehidupan kita selamanya. Tapi akhirnya kita taubatan nasuha, merapat sangat mohon ampunan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang senantiasa bersujud, bersyukur, beribadah, mengerjakan kebaikan-kebaikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang taubatan nasuha, yakni taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang kafah. Selalu ingat terhadap dosa kita, banyak beristighfar, ya Allah. Ampunkan dosa kami yang sudah terlewati, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa kami yang akan datang. Semoga Allah memberikan jalan yang baik-baik selamanya. Berkat kita merapat kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun, mau siang mau malam, Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan memberikan yang terbaik dunia dan akhirat, akan memberikan nikmat yang abadan abada. Insyaallah. Yang baik datangnya dari Allah. Yang salah itulah kelalaian kita semuanya. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan, kesehatan, keselamatan, giat untuk mengerjakan yang baik-baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh ingat sakitnya siksa murka dari Allah, jangan dulu pikirkan siksa di dalam kubur, jangan dulu pikirkan siksa di alam akhir. Sekarang aja, pikirkan sekarang. Coba jari kita ada palu ditakol sama palu, sakit atau tidak? Kalau merasa sakit, itu siksa dari Allah tidak seberapa siksa dunia.
hanya secewir, hanya sedikit sakitnya. Tapi kalau toh kita pikirkan, sekarang kembali memikirkan siksanya, sakitnya di dalam kubur. Orang yang suka mengerjakan kebaikan dari Allah, di sana masuk ke dalam kubur itu ada malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Di dalam kubur ada juga malaikat Ridwan yang selalu di dalam kubur itu memberikan kabar baik pas kita masuk ke dalam kubur. Untuk orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, mengerjakan kebaikan di hadapan Allah, dalam kuburnya Allah sudah sediakan yang baik-baik. Kubur tadinya sempit, melebar bagian dunia yang sangat baik-baik, tanaman, ada pepohonan, ada kolam. Itulah bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kebaikan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, kalau toh yang masuk, mati, meninggal, maut namanya, masuk ke dalam kubur pertama, udah pasti kubur itu kan sempit. Masuk orang yang bukan yang ahli syukur, tapi ahli kubur, ahli kufur. Di dunia hobinya minuman keras, bahasanya kepada orang tua tidak santun, tidak mau mengerjakan perintah Allah, tidak mau berbaik-baik kepada tetangga, kepada keluarga, kepada sahabat, apalagi kepada orang tua. Pas masuk ke dalam kubur, sudah disediakan oleh Allah Subhanahu. Jangankan malaikat yang sangat bengis menyiksa terhadap orang-orang yang sangat-sangat kufur, tidak mau syukur, tidak mau mengerjakan kebaikan. Bumi pun awalnya setelah kita kembali orang-orang yang mengantar ke dalam kubur, bumi langsung menghimpit kepada orang-orang yang senantiasa kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sakitnya. Jangankan dihimpit sama bumi yang sangat keras, di dalam kubur pikirkan wahai sahabat-sahabat, yang namanya ular, kalajengking, cacing, semuanya menggerogoti kepada kita, yang senantiasa enggan bersyukur turut taat kepada Allah, itu siksa dalam kubur. Sudah kita awalnya kita mati, Allah langsung kita simpan roh kita, merasakan sakitnya bagaikan kehidupan, merasakan takutnya. Apakah kita tidak mau mengerat kepada Allah kalau toh sudah mendengar siksanya dalam kubur? Kalajengking yang sangat buas, ular yang sangat-sangat besar menggigit kepada kita semuanya. Kepada orang-orang yang tidak mau enggan bersyukur, bersujud kepada Allah. Belum kita gelap, kadang-kadang kita, ya Allah, pas kita masuk ke dalam kubur, ada kata bahasa, wahai ya Allah, ampunkan dosa kami, kembalikan kami ke dalam dunia, akan aku bersujud, bersyukur, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, akan menjauhi larangan-larangan yang dimurka oleh Allah. Pas kita dalam kubur selalu menjerit-jerit sakitnya, takutnya. Wahai sahabat-sahabat, marilah mengerat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa diri, apa yang perintahkan Allah semuanya kita laksanakan, dan apa-apa yang Allah larang kita jauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dimurka oleh Allah. Kehidupan dunia ini hanya sekotret kayu api. Sekarang hidup, sekarang mati. Tapi kalau toh sudah kita masuk ke dalam kubur, alangkah sedihnya, alangkah nyesalnya, alangkah kita sakitnya siksa dari Allah. Baru di dalam kubur, belum menghadap kita di yaumil akhir, yaumil mizan, yaumil kiamah, nanti yang terakhir.
siksa buat orang-orang yang enggan bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah siksa kubur yang sangat bengis dari Allah, memerintahkan bumi untuk menghimpit, memerintahkan ular yang sangat besar untuk menggigit kita, memerintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kalajengking, kepada cacing, semuanya makhluk Allah yang senantiasa menggigit kepada orang-orang yang ada di dalam kubur, semuanya menggigit. Belum gelapnya, belum kita takutnya. Wahai sahabatku, renungkan diri kita semuanya. Alangkah sakitnya siksa dalam kubur, tidak seberapa. Tapi kalau toh kita nanti menghadap yaumul masyar, bagi orang-orang yang tidak turut taat kepada Allah, sudah siksa lama di dalam kubur, nanti datang yaumul akhir, alam mahsyar, siksa yang sangat-sangat pedih. Apalagi kepada orang-orang yang senantiasa, yang suka kasar-kasar. Apalagi ini bagi orang-orang yang senantiasa, hanya sedikit sharing saja, siksanya kepada orang yang suka senantiasa tidak menghiraukan kehadiran siksa kubur, siksa mahsyar, siksa alam akhir. Sekarang mudah-mudahan ada cerita sedikit sharing buat sahabat-sahabat yang budiman. Hanya sedikit dan secuil, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Di dalam akhirat yang abadan abada, dalam kubur bisa dikatakan sejenak, menghadap alam mahsyar, siksa ini siksa yang sangat dahsyat bagi orang yang, apalagi mohon maaf, banyak saudara-saudara kita yang menyakiti anak yatim, yang menyakiti keluarga, yang tidak baik sama tetangga, yang tidak baik apalagi sama orang tua. Apalagi banyak tetangga-tetangga yang rakus, yang serakah, kadang-kadang punya tanah, hanya satu tumbak, menggeserkan batas-batas. Jangankan 1 meter, 1 jengkal pun jadi masalah. Yang suka gibah, yang suka membicarakan orang lain, jangankan membicarakan kejelekannya, betul-betul orang jelek, yang namanya gibah, si anu mah anu, si anu mah, terus gibah, terus gibah. Nanti Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar itu lidahnya panjang, dengan kita sendiri digunting lagi, gunting lagi. Nanti di sana yaumul akhir siksa. Apalagi orang-orang yang suka menggeserkan tanah tetangga, tanah keluarga, tanah orang lain, apalagi jangankan 1 meter, 1 jengkal akan dikalungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar dari 7 lapis langit, dari 7 lapis langit sampai 7 lapis bumi akan dikalungkan terhadap orang-orang yang senantiasa rakus kepada hak orang lain. Mohon maaf kepada saudara-saudara yang budiman, kalau toh kita punya bermasalah dengan tanah, jangan coba-coba. Hak orang lain kasihkan secepatnya. Nanti kalau toh kita tidak mau mengasihkan hak orang lain, sudah dikalungkan, belum hisaban dari Allah yaumul akhir, nanti wahai fulan bin fulan di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar, menghadap hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, si fulan bin fulan masuk ke dalam sorga, saya protes ya Allah. Kenapa fulan engkau protes terhadap si fulan? Saya punya masalah ya Allah dengan si fulan. Masalah apa? Saya punya tanah, punya hak saya, sudah jadi bangunan, sudah jadi rumah, tapi dihak sama si fulan. Apa gerangan yang kau minta? Sebentar saya akan panggilkan. Wahai malaikat kami, panggil si fulan dan fulan, hadapkan berembuk dengan si fulan. Dipanggillah si fulan bin fulan. Berkumpul si fulan bin fulan di hadapan Allah. Wahai fulan, nah ini ya Allah, orang yang senantiasa saya punya tanah beli dari dia, dibangun sama saya, setelah dibangun diambil lagi sama orang itu.
Mana orang? Ya ini ya Allah. Dihadapkan. Apa yang engkau akan ambilkan? Apa yang engkau akan pinta dari si fulan? Wahai ya Allah, si fulan ahli surga, saya ahli neraka. Semuanya amalan dia kasih kepada saya, amalan saya kasih kepada dia. Dengan berkat Allah yang sangat adil. Allah yang sangat adil, pengadilan yang sangat adil. Dunia itu hanya sekotet kayu api, pengadilan kadang adil, kadang enggak. Kalau toh akhirat, jangankan di alam mahsyar, jangankan di alam kubur, nanti yaumul yang sangat titik akhir, surga dan neraka akan panggilkan orang tersebut. Apa gerangan wahai fulan yang akan diambil dari si fulan? Semua amal-amal dia. Walaupun dia sudah ahli sorga, ya Allah, semuanya akan aku ambil, tidak akan sisakan amalan-amalannya. Amalan haji, amalan sedekah, amalan sholat, amalan zikir, amalan baca Al-Quran, sujud setiap malam. Saya akan ambil, wahai ya Allah. Gantikan amalan saya yang sangat dimurka oleh Allah kepada dia. Kembalilah pengadilan Allah terhadap orang-orang yang suka curang, yang suka zalim, yang suka tidak baik kepada ibu dan bapak, yang suka tidak baik terhadap anak-anak yatim, yang suka menggeser-geserkan batas-batas tanah, yang suka mengambil hak orang lain. Semuanya inilah pengadilan Allah terhadap orang-orang yang suka curang, zalim. Allah akan berikan pengadilan yang sangat-sangat adil di hadapan Allah. Maukah saudaraku diadili di hadapan Allah? Kalau toh kita tidak mau, mohon sangat maaf kepada sahabat-sahabat kaum muslimin dan muslimat yang punya masalah tanah, masalah utang piutang, selesaikan sekarang. Nanti kalau toh di pengadilan Allah sangat menyesal di hadapan Allah, pengadilan yang sangat adil. Apalagi ada seseorang, misalkan si Fulan bin Fulan, ini tanahnya dijual kepada si Fulan, dibangun sama si Fulan yang membeli. Setelah dibangun, yang namanya iblis dan setan menggoda kepada si Fulan yang sudah menjual, wahai Fulan, itu tanahmu, itu baik sekarang, itu mahal, diambil lagi. Didiemin, dipakai, dikontrakan. Wahai sahabatku, kalau toh tidak mau pengadilan di hadapan Allah, sekarang coba masalah-masalah kita semuanya selesaikan secepatnya sebelum datang murka dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau toh kita menyelesaikan sekarang, Allah akan memberikan pintu maaf selama kita napas belum akhir. Allah akan mengampunkan kepada kita semuanya kalau toh kita taubatan nasuha. Makanya menghimbau kepada sahabat-sahabat yang semuanya punya bermasalah, masalah kecil, masalah besar, yang menggenggam selamanya hak orang lain, yang menggenggam hak semuanya orang lain, berikan kepada haknya secepatnya supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada semuanya. Yang baca baik, yang mendengar baik, yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah. Marilah kita sampaikan yang baik-baik kepada keluarga dan sahabat, mengeratah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bermanfaat walaupun kita hanya sejenak, tapi Allah Subhanahu wa taala mudah memberikan manfaat kepada kita, berkah umur kita, berkah rezeki kita, berkah keluarga kita. Dicukupkan sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.